subscribe. Oke, ketemu lagi ke channel ini, ketemu lagi sama Mbak Yulia. Kok ini harus bayar? Oke, kali ini kita akan membahas terkait kesehatan berbau reproduksi ke wanita, ke arah wanita ya. Oke, mungkin dari saya yang ini ya Mbak Lilis, katakan saya awam banget ya mengenai kayak kesehatan apa sebenarnya masih awam banget. Jadi mungkin dikerucutkan lagi ke reproduksi kita sebagai wanita itu gimana sih, mungkin cara perawatannya, cara menjaganya itu seperti apa. Jadi saya akan coba bertanya ke Mbak Lilis yang mungkin waktu kuliah sudah terlalu banyak makan makanan tentang kesehatan gitu ya. Iya, bukan hal yang tabu sih buat kalau kita sebagai kayak ya sesama perempuan, terus sama tenaga kesehatan juga gitu. Untuk cara perawatan yang pertama itu kita harus tahu dulu bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya itu kan ya sekilas kita membayangkan aja ya. Nggak bisa. Harusnya ini ada alat ya, tapi nggak ada. Oke, kita membayangkan gini aja lah. Oke, gini aja, sebelumnya disebutin aja dulu maksudnya alat-alat. Oh gitu. Di mana saja atau apa aja gitu. Jadi di kesehatan reproduksi wanita itu kan ada dua bagian atas dan juga bawah. Kalau bagian atas itu ya payudaranya kita. Oh gitu ya. Saya membayangkan yang mana tuh. Terus kalau di bagian bawah itu ya bagian perineumnya kita kayak gitu. Kalau sebenarnya Mbak, mungkin karena kita kan nggak semuanya tahu bahasa medis ya, jadi mungkin bisa ditahu juga apa itu dan gitu. Gini, payudara yang tadi gitu. Kalau payudara itu lebih ke perawatannya gampang, lebih simpel, dan juga kita harus tahu dulu kesimetrisan bentuk dari sebelah kanan dan sebelah kiri seperti itu. Pasti orang pemikiran kalau dilihat dari secara kasat mata ya, itu nggak ada yang sempurna. Jadi tubuh kita itu pasti ada yang besar salah satu. Kayak misalnya tangan kayak gini itu panjang salah satu. Iya benar. Nah, sama seperti payudara juga gitu, dia juga besar salah satu maksudnya. Jadi kita tuh kayak harus tahu dulu bentuknya, jangan pas nanti besar sebelah nantinya timbul pertanyaan yang lain kayak gitu. Itu harus ditahu dulu. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu apa sih bahayanya kalau misalnya kita itu tidak melakukan perawatan ini. Nah, kalau di payudara sendiri itu kan ada perawatannya namanya sadari. Jadi sadari itu singkatan dari pemeriksaan payudara sendiri kayak gitu. Nah, fungsi dari pemeriksaan sadari ini adalah diperuntukkan untuk kayak mencegah atau mendeteksi dini adanya kanker payudara kayak itu. Karena kanker ini kan pembunuh nomor 1. Nah, yang paling diserang adalah seorang wanita. Kenapa? Tingkat kematian itu lebih banyak di wanita daripada yang pria kayak gitu. Itu tadi jangan salah, tapi kalau yang bisa terkena kanker payudara tuh cuma cewek, cowok juga pun bisa kayak gitu. Tapi minimal angkanya. Tapi yang banyak itu ke cewek kayak gitu. Nah, dampaknya banyak, yaitu kita kalau tidak sadar kita nggak tahu apakah kita itu terkena kanker gitu. Tahu-tahu sudah ada membesar kayak gitu. Kemudian yang kedua, untuk kita kalau tidak melakukan itu kita akan kayak kurang memperlancar peredaran darah di daerah payudara kayak gitu. Kemudian untungnya kalau kita melakukan pemeriksaan sadari ini juga kita itu bisa memperlancar peredaran darah di daerah payudara, kemudian mencegah atau mengetahui deteksi dini kanker payudara itu kayak gitu. Kemudian sebagai masase juga kayak pemijatan tuh. Jadi gitu. Jadi otot-otot daerah payudara itu lebih kencang gitu. Jadi apalagi yang kayak kita tuh masih muda gitu ya, udah kendur atau enggak yang sudah menyusui kayak gitu kan, kendur itu bisa kencang lagi kayak gitu, dan dilakukan dengan cara alami kayak gitu. Kalau orang-orang kan mau kencang harus
Manis ini kan tadi waktu di awal Manis bilang kalau misalkan Hindu apapun tubuh kita atau sesuatu payudara kita kan nggak sama ya, ada yang bisa dari sini. Nah itu sebenarnya kenapa sih? Gitu. Kenapa sih? Memang sudah dari atas. Iya. Memang ditakdirkan apa namanya, kita itu berbeda-beda. Oke. Nah untuk perawatan tadi sadari itu ya, itu sebaiknya dilakukan berapa kali seminggu atau berapa kali sehari mungkin, dan itu dilakukan pada saat apa? Untuk pemeriksaan sadari ini bisa dilakukan seminggu 3 kali, 2 kali juga bisa. Jadi 2 sampai 3 kali seminggu. Kemudian sebaiknya dilakukan ya itu tadi pada waktu kita itu mandi juga bisa, atau selesai mandi juga bisa kayak gitu. Jadi nggak ada batasan waktu tertentunya sih, pokoknya kurun waktunya 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu gitu. Berapa menit itu mungkin? Berapa menitnya? Selama 15 menit, 10 sampai 15 menit gitu. Oke, mungkin nanti di YouTube-nya Mbak Lilis bisa di kayak apa ya? Deskripsinya ya. Itu bisa dilakukan kayak caranya. Kalau cara-caranya sih berupa gambar ya. Ada yang bisa ditampilkan gitu ya. Kan ini apa namanya, lebih ke virtual ya. Gitu. Jadi anggaplah ini kayak genggaman payudara gitu kan ya. Jadi apa namanya, anggaplah ini payudara. Nah kemudian caranya itu kita kompres dulu bagian puting susu. Bagian puting susu itu kita kompres dengan kapas. Kemudian kapas, kemudian dikompres dengan air hangat, kemudian dibiarkan selama 5 menit. Nah, untuk merelaksasi bagian puting susu kayak gitu. Kemudian setelah itu, setelah dikompres, baru kita letakkan apa namanya, baby oil. Tapi sebelum melakukan itu kita harus cuci tangan dulu ya, kayak gitu, terus menjaga kebersihan. Kemudian kita tuangkan baby oil, kemudian kita letakkan, baru kita gosok. Nah, kita letakkan dulu daerah payudara kita secara meningkat. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pemijatan. Nah pemijatannya itu diurut dari atas ke bawah kayak gitu, dari atas ke bawah, kemudian terus sampai meningkat kayak gitu. Nah dilakukan sebanyak 10 gerakan, 10 kali lah kayak gitu. Kemudian gerakan yang kedua tadi memijat dari atas ke bawah ya. Nah itu terus habis itu yang kedua adalah melakukan dengan cara spiral. Jadi melakukan dengan cara spiral dari atas ke bawah gitu, sambil diurut-urut kayak gitu. Kemudian sampai merata, sampai melingkar kayak gitu ya. Kemudian setelah itu baru ditarik, ditarik dari tengah ke dari ujung ke tengah. Jadi kayak narik dari ujung sana ke sini gitu loh. Kayak gitu. Itu aja sih, dilakukan sebanyak 10 kali. Nah misalkan ya alhamdulillah, semoga kita juga nggak pernah. Misalkan kalau tadi kan ada kayak penyakit kanker ya, itu misalkan kalau terdeteknya itu maksudnya ciri-cirinya itu kenapa misalkan? Ya, oke. Nah untuk tadi kan Mbak Nis bilang ya kalau kanker itu kan paling banyak menyerang perempuan. Nah itu misalkan kan ada ya yang kanker di payudara itu mungkin untuk mawas diri kita ya sebagai seorang perempuan itu kayak ciri-cirinya apa sih kalau misalkan ada kanker di payudara kita tuh ciri-cirinya kayak apa? Ciri-ciri kalau misalnya ada kanker, gejala itu timbul memang tidak langsung. Jadi kurun waktu 5 sampai 10 tahun baru dia muncul kayak gitu. Nah, memang sebenarnya sejatinya di dalam tubuh kita ini sudah ada sel kanker yang normal kayak gitu. Tapi dengan faktor pemicu kayak makanan yang bakar-bakaran, diasap, jadi tubuh kita itu menerima banyak zat karsinogen kayak gitu. Akhirnya mengalami penumpukan yang tadinya normal jadi abnormal kayak gitu. Nah, caranya kita mengetahui adalah ada yang tanpa gejala. Jadi awalnya tuh nggak ada gejala apapun, tiba-tiba langsung besar. Gitu. Ada yang dia itu dengan gejala. Nah, dengan gejala ini biasanya kalau kita melakukan pemeriksaan itu ya, di pemeriksaan itu akan teraba kayak apa yang gerenjel, kayak ada kayak masa gitu, kayak ada benjolan keras kayak gitu. Kemudian hanya disentuh kayak gini itu biasanya sakit gitu, sudah sakit dan sakitnya tuh nyeri banget gitu. Terus kadang itu kalau udah terdeteksi pertama kali ya, terus ada yang dia itu bentuknya kayak bisul. Awalnya dia tuh kayak bisul gitu loh, bisul, kemudian lama-lama itu nggak semakin sembuh malah semakin memburuk kayak gitu. Saya kalau sudah bahas kayak gitu itu kayak takut sendiri gitu ya.
serem gitu. Iya. Oke, nanti mungkin bisa lanjut ke alat reproduksi perempuan yang kedua ya, yang tadi kan ke atas, terus kita lanjut yang ke bawah nih. Itu gimana sih cara merawatnya, terus mungkin gimana gitu. Oke, untuk reproduksi yang di bawah daerah vagina itu ya, daerah vagina itu ada bagian-bagiannya. Jadi kayak di ujung luar, lapisan luar itu namanya labia mayora dan labia minora. Nah, jadi itulah istilah awam, maksudnya awam medis ya gitu. Iya. Kalau awam itu apa ya bahasanya? Gak apa-apa, nanti biar bisa searching Oke, sendiri lah ya. jadi labia itu dari kayak labia itu kayak pintu mulut kayak gitu tuh. Labia kan ada lebar dua tuh. Nah, di luar itu namanya mayor, labia mayor. Nah, di dalamnya sini itu ada yang kecil, itu namanya labia minora kayak gitu. Jadi lebih mayor dan minor kayak gitu. Nah, kemudian ada di dalamnya kan ada 3 lubang. Tiga Ya, yang tampak itu Iya. ada tiga lubang. Yang apa namanya, yang paling ujung atas sendiri adalah lubang untuk perangsang. Nah, lubang untuk perangsang. Kemudian yang di tengah itu lubang untuk urin. Jadi lubang untuk kita kencing kayak gitu. Kemudian lubang yang terakhir adalah lubang senggama kayak gitu. Nah, lubang senggama itu nanti juga ada bagian lagi di dalamnya. Jadi dia di dalam itu ada space kayak jarak segini mungkin ya. Jadi dia itu kayak apa ya, pintu awal pembukaan vagina. Ya. Nah, itu tuh di situ kayak gitu. Nah, itu namanya apa ya? Itu dari pintu vagina kayak gitu. Kemudian ada apa namanya, mulut rahim. Nah, mulut rahim itu kayak bunder, kemudian ada pecah lagi segitiga gitu, kayak gitu. Nah, itu namanya cervix. Nah, cervix itu yaitu di mulut rahim. Jadi mulut rahim itu rawan dan kerap sekali timbul kena luka. Kemudian kalau luka itu bisa disembuhkan ya berarti dia nggak apa-apa. Tapi kalau dia luka tetapi tidak bisa disembuhkan, bahkan kayak apa namanya, keseringan gitu ya, keseringan melakukan hubungan itu akan menimbulkan luka kayak gitu. Nah, bisa yang dia itu sembuh, ada yang tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, ini faktor pemicu terjadinya kanker rahim kayak gitu. Oke, nah mungkin tadi sudah dijelaskan ya, agak bingung juga sih sebenarnya karena kita kayak harus membayangkan ini jadi sendiri ya. Oke, nah mungkin untuk cara membersihkannya gitu. Oke, cara membersihkannya gampang banget sebenarnya ya, simple tapi tidak gampang dilakukan karena ya udahlah males gitu kan ya. Jadi bersihkannya itu setiap mandi gitu ya, setiap mandi kita membersihkannya boleh pakai sabun, boleh tidak gitu ya. Pokoknya jangan sampai apa namanya, masuk lah, jangan sampai sabun itu masuk gitu, karena itu nggak bagus gitu kalau misalnya terus-terusan kayak gitu. Nah, caranya cukup kita buka, jadi labia mayornya tadi itu kita buka, kemudian kita bersihkan. Bisa kita membersihkannya itu dengan apa namanya, larutan antiseptik yang Dettol itu. Kita larutkan dulu pakai air, kemudian kita aduk, kita tuang pakai kapas atau tisu kayak gitu ya. Kita bersihkan dari arah atas ke bawah. Kemudian pokoknya jangan diusek-usek gini. Maksudnya jangan, membersihkannya tuh jangan digini-giniin gitu. Ya udahlah satu kali usap gitu aja, biar nggak iritasi kayak gitu. Kalau kita usek-usek gini kan sama aja kita membalikan bakteri yang sudah kita lap, dikembalikan lagi kayak gitu. Nah gitu. Kemudian bisa pakai sabun. Pokoknya kalau misalnya apa namanya, dari bahan-bahan yang ada alkoholnya, kandungan alkohol itu lebih baik jangan kayak gitu. Ya kan sekarang banyak banget ya kayak pembersih itu. Jadi mungkin dari Mbak Lidi sendiri bisa menjelaskan lebih bagi itunya ya, maksudnya di apa sih yang bagus itu, kandungan apa aja, komposisi apa aja sih yang kalau komposisi kandungannya sih lebih ke ini aja sih, kita menyesuaikan pH-nya aja. Kalau bisa kurang dari 7 gitu. Jadi apa namanya, distandarkan dengan tubuhnya kita. Kalau saran saya itu kalau saya lebih membersihkannya itu mendingan pakai air hangat. Kita rebus air hangat dulu, atau enggak kita mendidihkan air sampai benar-benar mendidih, dan juga dikasih daun sirih
terus dimasukin ke air yang direbus tadi itu, kemudian kita nanti nunggu sampai anget-anget kuku. Apa ya? Anget-anget kuku. Anget-anget kuku Kukunya panas. Jadi anget gitu, jangan terlalu kepanasan nanti juga gimana gitu ya. Jadi anget-anget, kemudian kalau sudah merasa anget baru kita bersihkan kayak gitu. Simpel sih sebenarnya, nggak perlu ini. Kalau misalkan kayak kita habis pipis ya, habis kencing itu cara membersihkan itu kayak gimana sih? Kalau pipis sih ya itu tadi dibuka lebih benernya, kita bersihkan pakai sabun gitu ya, disiram dulu pakai air baru sabun, baru dibilas pakai sabun, itu aja gampang. Pokoknya arahnya kita itu mengembali, jangan sampai dari bawah ke atas. Paham maksudnya kan? Nah, jadi ketika kita jongkok, itu jangan kita pernah mengusap dari bawah ke atas. Kalau bisa dari atas ke bawah. Karena kalau kita dari bawah ke atas, lubangnya kita itu kan berdekatan dengan dubur. Nah, kalau di dubur itu kan banyak sekali kuman-kuman yang menempel di situ. Takutnya kita membawa. Gitu. Jadinya human papilloma virus (HPV) virus itu yaitu tadi faktor pemicu nomor 1 timbulnya kanker vagina kayak gitu. Jadi membersihkannya kalau bisa nih ya buat para cewek-cewek, usahakan dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas gitu. Nah, ini mungkin saya ada pertanyaan ya, mungkin karena kalau kita sudah menginjak remaja, juga kita yang sudah dewasa itu kan pernah ya kayak mengalami keputihan gitu. Sebenarnya keputihan itu wajar nggak sih? Nah, terus misalkan kalau nggak wajar itu ketika keputihan itu seperti apa gitu? Wajar sih, wajar karena apa ya? Sebenarnya keputihan itu sudah normal kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita itu dikatakan tidak wajar, itu berubah warna. Jadi kalau kita keputihan, cairan yang keluar itu kan cairannya putih keruh kayak gitu kan ya. Nah, itu masih normal dan wajar. Kemudian dari jumlahnya juga, kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, itu sudah fan-fan aja, nggak usah panik dan nggak usah takut karena itu mekanisme kerja dari hormon kita, hormon estrogen dan progesteronnya kita bekerja kayak gitu. Nah, itu dirasakan pada saat sebelum dan sesudah menstruasi kayak gitu. Itu pasti keluar gitu. Nah, dikatakan tidak normal apabila cairan keputihan itu sudah berbau, terutama baunya tidak enak, kemudian cairannya berwarna hijau, kuning, kayak gitu, dan bercampur darah. Nah, kalau sudah 3 cairan ini keluar atau ada tanda-tanda seperti itu, segera periksa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan pap smear atau IVA. Nah, mungkin untuk pencegahan awal ya Mbak, maksudnya ketika tadi misalnya kayak bau gitu atau mungkin baru sampai warnanya kuning atau hijau, mungkin ada perawatan atau mungkin pencegahan awal dulu sebelum kita pergi ke dokter gitu. Pencegahan awalnya kita harus menjaga hygiene. Jadi kita menjaga kebersihan dulu dari diri kita. Jadi benar-benar sering sekali untuk cebok kayak gitu ya. Kemudian ganti celana dalam, jangan sampai merasa lembab kayak gitu. Kalau udah merasa lembab dan gak nyaman, lebih baik ganti deh kayak gitu. Kemudian pada saat menstruasi kita pakai pembalut itu kalau bisa jangan sampai full banget gitu. Jadi ngerasa berapa jam ya, 2 jam, 2 sampai 3 jam lah kita udah ganti kayak gitu. Kemudian dari faktor makanan juga sering mengkonsumsi kayak buah-buahan kayak gitu. Buah-buahan, banyak minum air putih kayak gitu. Itu aja. Oke, sebenarnya apa ya? Ternyata masih saya sebagai orang awam yang bukan orang kesehatan itu ternyata banyak banget ya yang harus langkah kecil tapi ternyata ini dampaknya mungkin besar banget. Iya, jadi kayak apa ya, kita harus waspada diri karena apalagi kita perempuan gitu, faktor-faktor pemicu untuk kita terjadi penyakit itu ya banyak ya. Siapa sih kita yang mau kayak gitu? Jadi kita menjaga aja karena wanita itu tempatnya penyakit. Oke, mungkin nanti kita bisa lanjut lagi ya ke next episode untuk membahas ini karena kayaknya banyak banget ini pertanyaannya ini. Melebar. Iya, jadi mungkin kesimpulan awal dulu dari perbincangan kita ini tadi apa? Bisa mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang apa bisa lewat komen gitu kan, nanti ditanya apa nanti mungkin Mbak Letisnya bisa jawab melalui video itu juga lebih jadi kesimpulannya sih pada topik kali
ini ya kayak pemeriksaan sadari itu harus dilakukan minimal di 1 minggu itu 3 kali lah gitu. Apa susahnya sih kita melakukan pemijatan payudara untuk kebaikan diri kita sendiri, walaupun itu kita lakukan hanya kurang lebih 5 menit lah, nggak sampai 10 menit itu nggak apa-apa. Nah, untuk pas waktu mandi kayak gitu kan ya kita bisa melakukan pemijatan dengan menggunakan sabun kayak gitu untuk sumber pelicinnya kayak gitu. Terus selesai mandi kita bisa pakai baby oil kayak gitu ya. Kemudian, nah pada saat kalian merasakan nggak nyaman, jangan sampai melakukan pemijatan payudara ini pada saat sebelum menstruasi. Misalnya kayak 3 hari sebelum menstruasi, jangan deh, karena itu pasti akan sakit. Jadi gitu, nanti persepsinya pasti akan berbeda. Nah, kirainnya kayak gitu. Nah, jadi jangan kalau 3 hari sebelum dan sesudah jangan melakukan ini karena sakit rasanya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tetap jaga kebersihan organ bagian vagina, karena jangan sampai kita merasakan kelembapan, ketidaknyamanan itu akan menjadikan faktor pemicu terjadinya penyakit kanker serviks kayak gitu. Guys, ini saya rasa kayak kita kuliah umum ya, jadi semoga ada manfaatnya. Jadi kita sambung di video selanjutnya yang kita bahas pembahasannya yang lebih edukatif lagi. Terima kasih Mbak Lilis untuk ilmunya. Semoga nggak lelah untuk berbagi ya. Mungkin bisa ditutup. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat video dari kita berdua sharing. Jangan lupa untuk tetap like, share dan subscribe di channel LB Channel NS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.